Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan perjalanan kita yang panjang menyelami salah satu teks yang paling mendasar dalam tradisi filsafat Barat, Republik karya Plato. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kelima, dan ini adalah sebuah penanda bahwa kita memang tidak sedang terburu-buru. Tujuan kita di sini bukanlah sekedar melaporkan isi dari sebuah buku kuno, tapi lebih dari itu, kita ingin terlibat dalam sebuah dialog yang melintasi zaman. Kita akan meminjam kacamata Plato, bukan untuk melihat Athena di abad keempat sebelum Masehi, tapi untuk menatap dengan lebih jernih wajah dunia kita sendiri di abad ke-21. Sebuah dunia yang, kita semua tahu, begitu jenuh dengan informasi, begitu terpolarisasi oleh opini, dan seringkali terasa seperti sebuah gema dari peringatan-peringatan yang sudah Plato tuliskan ribuan tahun yang lalu. Jadi hari ini, kita akan fokus pada dua pilar pemikirannya yang mungkin paling relevan dan terus terang paling meresahkan, alegori gua yang begitu terkenal itu, dan kritiknya yang sangat tajam terhadap demokrasi. Kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita, dengan semua kemajuan teknologi kita, pada akhirnya hanya membangun sebuah gua yang lebih canggih untuk memenjarakan diri kita sendiri? Oh iya, kalau menurut Anda konten seperti ini menarik untuk terus berkembang, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Jadi, begini alur pembahasan kita untuk hari ini, yang akan terbagi menjadi 4 tahap yang saling membangun. Pertama, kita akan mulai dari fondasi, dari cara kita mengetahui sesuatu dalam bagian gua modern kita. Di sini kita akan mencoba menafsirkan ulang alegori kuno ini dalam konteks dunia digital kita yang penuh dengan gelembung filter. Nah, setelah kita paham bagaimana cara pandang kita bisa dibentuk, kita akan masuk ke ranah politik dalam kritik Plato atas demokrasi. Kita akan melihat apa yang terjadi ketika masyarakat penghuni gua ini mencoba membuat keputusan bersama. Tentu saja, ini akan membawa kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu konflik abadi antara kekuasaan pengetahuan versus popularitas. Ini adalah pertarungan antara keahlian dan daya pikat opini massa. Dan akhirnya, kita akan tiba pada konsekuensi yang paling logis dan mungkin yang paling mengerikan. Sebuah dunia di mana opini mengalahkan kebenaran. Ini adalah sebuah kondisi yang menurut Plato bukan cuma mungkin terjadi, tapi hampir tak terhindarkan. Setiap bagian ini adalah anak tangga yang akan membawa kita lebih dalam untuk memahami diagnosis Plato tentang apa yang bisa disebut sebagai penyakit jiwa kolektif. Sebuah diagnosis yang rasanya begitu mengena hari ini. Baik, mari kita mulai perjalanan kita dengan kembali ke dasar, ke pertanyaan yang paling fundamental dalam filsafat. Apa itu kenyataan? Dan bagaimana kita bisa tahu apa itu kenyataan? Bagi Plato ini sangat penting. Untuk bisa memahami politik, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Ini yang disebut epistemologi. Dan untuk menjelaskannya, Plato tidak memberi kita risalah yang kering. Ia justru memberi kita sebuah cerita, sebuah metafora yang terus terang akan terus menghantui pikiran kita. Ya, kita akan memasuki kembali gua itu. Coba kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Benar-benar kita resapi. Pikirkan tentang lini masa media sosial yang Anda lihat pagi ini. Apakah urutan berita, opini, dan gambar yang muncul di layar Anda itu merupakan cerminan objektif dari peristiwa-peristiwa terpenting di dunia? Ataukah itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah perhitungan yang sangat rumit yang didasarkan pada setiap klik yang pernah Anda buat, setiap video yang Anda tonton lebih dari 3 detik, dan bahkan setiap unggahan yang Anda abaikan begitu saja? Algoritma, sang dalang modern kita, tujuannya bukan untuk memberi Anda gambaran dunia yang paling akurat. Sama sekali bukan. Tujuannya hanya satu, memaksimalkan engagement untuk membuat Anda terus menatap layar. Sistem ini belajar bahwa konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau yang memvalidasi keyakinan kita adalah yang paling efektif. Jadi, realitas yang disajikan kepada Anda adalah sebuah versi dunia yang sudah dioptimalkan untuk memancing reaksi emosional, bukan untuk membangun pemahaman intelektual. Inilah gua kita, sebuah gua yang dindingnya dilapisi dengan data-data pribadi kita. Realitas yang kita lihat bukanlah sebuah jendela, melainkan sebuah cermin yang telah dibentuk secara sengaja untuk kita. Dan yang paling luar biasa adalah, pertanyaan ini ternyata bukanlah produk dari era digital. Plato, yang tidak pernah melihat satu piksel pun dalam hidupnya, sudah mengidentifikasi kerentanan paling mendasar dalam diri manusia, kecenderungan kita untuk menerima begitu saja realitas yang disajikan kepada kita. Apalagi jika realitas itu terasa nyaman dan akrab. Melalui dialognya, ia menciptakan sebuah eksperimen pemikiran yang melampaui zaman. Jadi, alegori gua ini bukan sekedar cerita pengantar tidur filsafat. Ia adalah semacam mesin diagnostik, sebuah alat untuk mengukur seberapa jauh jarak antara apa yang kita yakini sebagai kebenaran dengan kebenaran itu sendiri. Plato mengajak kita untuk curiga, tapi ini penting, bukan curiga yang sinis dan menolak segalanya, melainkan curiga secara filosofis terhadap realitas yang tampak paling jelas di hadapan kita sekalipun.
Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membangun kembali gambaran ini di dalam benak kita dengan lebih detail. Coba bayangkan sebuah gua di bawah tanah, gelap, lembab. Di dalamnya ada sekelompok manusia yang telah dirantai sejak mereka lahir. Leher dan kaki mereka diikat sedemikian rupa sehingga mereka hanya bisa menatap lurus ke depan, ke dinding gua di hadapan mereka. Mereka tidak bisa menoleh ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Nah, di belakang mereka, agak jauh di atas, ada api besar yang menyala. Di antara api dan para tahanan ini, ada sebuah panggung rendah. Di atas panggung ini ada orang-orang, para dalang, yang berjalan mondar-mandir sambil mengangkat berbagai macam benda buatan. Patung manusia, hewan, pohon. Api di belakang mereka kemudian memproyeksikan bayangan dari benda-benda ini ke dinding yang ditatap oleh para tahanan. Bagi para tahanan itu, bayangan-bayangan yang menari-nari inilah dunia mereka. Gema suara para dalang yang memantul di dinding gua, mereka anggap sebagai suara dari bayangan itu sendiri. Inilah satu-satunya realitas yang pernah mereka kenal. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah tahanan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang rantai, api, atau para dalang. Mereka percaya sepenuhnya bahwa apa yang mereka lihat adalah kebenaran. Menurut Plato, perjalanan menuju pencerahan ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi begitu saja. Ini adalah sebuah proses yang terdiri dari 4 tahap, dan setiap tahapnya menyakitkan. Tahap pertama adalah kondisi awal kita semua, terbelenggu dalam kegelapan. Dan ini bukanlah kondisi penderitaan, sebaliknya ini adalah kondisi yang sangat nyaman. Di dalam gua, para tahanan punya komunitas. Mereka berbagi realitas yang sama, mereka memberi nama pada bayangan-bayangan yang sama, bahkan mereka mungkin mengadakan kompetisi tentang siapa yang paling jago menebak bayangan apa yang akan muncul berikutnya. Ada sebuah kepastian dan rasa memiliki di dalam ilusi bersama ini. Nah, tahap kedua adalah momen krisis. Pembebasan dan perjalanan yang menyakitkan. Bayangkan seseorang melepaskan rantai salah satu tahanan dan memaksanya berdiri lalu berbalik. Cahaya api akan langsung menyakiti matanya yang terbiasa gelap. Ia akan pusing, bingung. Benda-benda asli di atas panggung akan tampak aneh, buram, dan terasa kurang nyata dibandingkan bayangan yang begitu jelas dan tajam yang telah ia kenal seumur hidupnya. Reaksi pertamanya, kata Plato, bukanlah rasa terima kasih atau pencerahan. Reaksi pertamanya adalah rasa sakit dan penolakan. Jauh lebih mudah untuk kembali menatap bayangan yang akrab. Fenomena ini yang oleh psikolog modern disebut sebagai disonansi kognitif. Melepaskan ilusi yang sudah menjadi bagian dari identitas kita adalah sebuah proses yang luar biasa menyakitkan. Kita akan melawan, kita akan mencari-cari alasan untuk tidak percaya, dan bahkan mungkin kita akan membenci orang yang menunjukkan cahaya itu kepada kita. Proses belajar menurut Plato bukanlah akumulasi fakta yang menyenangkan, melainkan proses penghancuran dan pembangunan kembali diri yang menyakitkan. Tahap ketiga, jika ia bisa bertahan, adalah penemuan dunia nyata. Ia diseret paksa keluar dari gua ke dunia permukaan. Awalnya, cahaya matahari akan membuatnya buta total. Ini adalah rasa sakit yang jauh lebih hebat. Tapi, pelan-pelan, matanya mulai beradaptasi. Ia mulai bisa melihat bayangan di dunia nyata, lalu pantulan di air, lalu benda-benda itu sendiri. Pohon, hewan, manusia yang sesungguhnya. Akhirnya, ia mampu menatap langit dan pada puncaknya menatap matahari itu sendiri. Disinilah ia sadar bahwa mataharilah sumber dari segala cahaya, sumber kehidupan yang memungkinkan segala sesuatu bisa dilihat dan dipahami. Ini adalah metafora untuk mencapai pemahaman tentang kebaikan itu sendiri, bentuk tertinggi dalam filsafat Plato. Dan tahap keempat, yang paling krusial secara etis, adalah kewajiban untuk kembali. Setelah mengalami kebenaran, sang filsuf tidak bisa begitu saja tinggal di dunia atas yang nyaman. Ia punya kewajiban moral untuk turun kembali ke dalam gua, untuk mencoba memberitahu teman-temannya tentang apa yang telah ia lihat. Dan ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya dan seringkali sia-sia. Sebuah tugas yang akan kita jelajahi nanti. Sekarang, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang alegori ini, mari kita tarik metafora kuno ini dengan sekuat tenaga ke masa kini. Plato tidak sedang menulis buku sejarah. Ia sedang menulis tentang kita. Jadi, pertanyaannya kini menjadi sangat personal. Siapakah kita dalam cerita ini? Di manakah letak gua kita? Dan terbuat dari apakah rantai yang membelenggu kita? Jawaban yang mungkin paling tidak nyaman adalah ini. Kita semua adalah para tahanan. Dan yang lebih parah lagi, kita adalah tahanan yang dengan sukarela membawa penjara kita kemana-mana di dalam saku kita. Dinding gua kita adalah layar bercahaya dari ponsel, tablet, dan televisi kita. Belenggu kita bukanlah rantai besi, melainkan dopamin, rangsangan kimia di otak kita yang membuat kita terus menggulir, terus mengklik, terus menatap. Bayangan yang kita lihat adalah aliran konten yang tak ada habisnya. Berita utama yang sengaja dirancang untuk memancing amarah, meme yang menyederhanakan isu yang rumit, video-video pendek yang membius perhatian, iklan yang menargetkan rasa tidak aman kita. Inilah gua kita. Sebuah gua yang dipersonalisasi, portable, dan sangat-sangat adiktif. Mari kita perjelas perbandingannya. Bayangan di dinding gua, itulah feed media sosial kita.
Setiap unggahan adalah versi realitas yang sudah disederhanakan, dibingkai, dan seringkali didistorsi secara emosional. Lalu para dalang, di zaman Plato mereka mungkin politisi atau penyair. Di zaman kita, dalangnya jauh lebih abstrak dan mungkin lebih berkuasa. Mereka adalah para arsitek algoritma. Mereka ini bukan sekelompok orang jahat yang sedang berkonspirasi. Mereka adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang dengan satu tujuan utama, memaksimalkan waktu yang kita habiskan di platform mereka. Sistem ini tidak peduli dengan kebenaran, ia hanya peduli pada apa yang membuat kita terus terlibat. Dan yang terakhir, matahari, sumber kebenaran di luar gua, adalah pengetahuan objektif. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi dalam sekejap. Pengetahuan ini kompleks, penuh nuansa, seringkali tidak nyaman, dan butuh usaha. Membaca buku, menganalisis data, mendengarkan sudut pandang yang berbeda dan berpikir kritis. Di dunia yang menghargai kecepatan dan kemudahan, perjalanan menuju matahari ini tampak semakin tidak menarik. Nah, setelah kita menerima premis bahwa banyak dari kita, pada tingkat tertentu, hidup di dalam sebuah gua persepsi yang dikurasi, Plato menuntun kita ke langkah logis berikutnya. Apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat yang terdiri dari jutaan tahanan ini, yang masing-masing menatap bayangan yang berbeda di dinding gua pribadi mereka, diminta untuk membuat keputusan kolektif tentang bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan? Disinilah kita memasuki kritik Plato yang paling tajam, paling kontroversial, dan mungkin paling relevan terhadap demokrasi. Mari kita bedah kutipan ini pelan-pelan. Plato tidak buta terhadap daya pikat demokrasi. Ia menyebutnya menawan, penuh kebebasan, warna, dan variasi. Tapi, ia juga melihatnya sebagai sesuatu yang pada dasarnya kacau. Cacat fatalnya, menurut Plato, ada di frasa terakhir, memberikan semacam kesetaraan kepada yang setara dan tidak setara. Ini adalah serangan langsung terhadap prinsip fundamental demokrasi, satu orang, satu suara. Bagi kita yang dibesarkan dengan gagasan bahwa ini adalah prinsip suci, kritik Plato ini kedengarannya sangat elitis, bahkan berbahaya. Tapi mari kita coba pahami logikanya dari sudut pandang dia. Plato mungkin akan bertanya begini. Jika Anda butuh operasi jantung yang rumit, apakah Anda akan mengumpulkan seluruh tetangga Anda dan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan prosedur bedah mana yang terbaik? Tentu tidak. Anda akan mencari ahli bedah jantung yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan. Nah, mengapa, tanya Plato, untuk urusan yang jauh lebih kompleks dan berdampak luas, seperti mengelola ekonomi negara, diplomasi internasional, atau kebijakan publik, kita justru menyerahkannya pada pendapat mayoritas yang sebagian besar tidak punya keahlian mendalam di bidang-bidang itu? Bagi Plato, demokrasi itu melembagakan ketidakkompetenan. Ini adalah sebuah sistem di mana opini seorang ahli virologi tentang pandemi punya bobot yang sama di kotak suara dengan opini seorang selebriti internet yang percaya bahwa virus itu hoax. Inilah kekacauan yang ia maksud, sebuah sistem yang secara inheren merendahkan pengetahuan demi popularitas. Ini adalah pertanyaan lanjutan yang benar-benar menghantui. Jika seluruh pemilih terbiasa menilai realitas hanya dari bayangan yang berkedip-kedip di dinding, kriteria apa yang akan mereka gunakan untuk memilih seorang pemimpin? Tentu mereka tidak akan memilih orang yang mencoba bicara tentang dunia nyata di luar gua, tentang data yang rumit, tentang kompromi yang sulit atau kebenaran yang tidak nyaman. Orang seperti itu akan terdengar aneh, membosankan, atau bahkan gila bagi para penghuni gua. Sebaliknya mereka akan secara alami dan dengan antusias memilih orang yang paling mahir dalam permainan bayangan. Mereka akan memilih orang yang paling pandai menafsirkan, memanipulasi dan menciptakan bayangan-bayangan yang paling menghibur, paling menenangkan, atau paling membangkitkan amarah. Kepemimpinan pada titik ini bukan lagi soal kompetensi, tapi soal pertunjukan. Dari sini, Plato menyajikan dua tipe pemimpin yang sangat bertentangan. Di satu sisi, ada raja filsuf, figur idealnya. Ini adalah individu yang sudah melalui seluruh perjalanan keluar dari gua. Ia telah melihat matahari kebenaran, memahami kebaikan, dan kemudian, dengan berat hati, ia kembali ke kegelapan untuk memimpin karena rasa kewajiban. Di sisi lain, ada demagog. Demagog adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan gua. Mungkin ia bahkan tidak percaya bahwa ada dunia di luar gua. Tapi, di dalam gua, ia adalah seorang master. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari bayangan. Ia tahu persis bayangan mana yang akan membuat para tahanan bersolak, bayangan mana yang membuat mereka takut, dan bayangan mana yang bisa menyatukan mereka dalam kebencian terhadap musuh bersama. Dia adalah seorang pakar bayangan, seorang ahli psikologi massa, seorang virtuoso dalam memanipulasi opini publik. Inilah inti dari kritik politik Plato. Menurutnya, demokrasi secara tak terhindarkan akan merosot menjadi sebuah teater. Demokrasi menciptakan sebuah pasar politik di mana mata uang yang paling berharga bukanlah kebijaksanaan, integritas, atau kompetensi teknis, melainkan retorika, karisma, dan kemampuan untuk terhubung dengan emosi massa.
Politisi yang sukses bukanlah seorang navigator ahli yang memandu kapal negara menggunakan bintang-bintang pengetahuan sejati. Sebaliknya, ia adalah seorang penghibur ulung yang paling pandai meyakinkan para penumpang bahwa mereka sedang berlayar menuju pulau harta karun yang penuh kesenangan, sambil mengabaikan peta yang menunjukkan di mana letak karang-karang yang berbahaya. Politik, pada akhirnya, bukan lagi tentang seni memerintah, tapi tentang seni memenangkan popularitas. Seolah-olah mengantisipasi masa depan, Plato memberi kita semacam daftar untuk mengidentifikasi seorang demagog, sang pakar bayangan. Mari kita periksa satu persatu. Pertama, mereka menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, bukan yang benar. Mereka menawarkan solusi yang sederhana untuk masalah yang kompleks, perbaikan cepat yang mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Mereka menawarkan gula-gula kebijakan, bukan obat pahit yang mungkin sebenarnya dibutuhkan. Kedua, mereka berbicara kepada emosi, bukan nalar. Komunikasi mereka itu dirancang untuk melompati pemikiran kritis kita dan langsung menusuk ke perut, memicu kemarahan, ketakutan, kebanggaan nasionalistik, atau rasa menjadi korban. Ketiga, mereka mengklaim sebagai cerminan kehendak rakyat. Mereka memposisikan diri bukan sebagai pemimpin yang melayani publik, tapi sebagai perwujudan dari suara rakyat itu sendiri. Jadi, siapapun yang menentang mereka berarti menentang rakyat. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendelegitimasi semua bentuk oposisi. Dan yang terakhir, dan ini mungkin taktik yang paling jitu di era modern, mereka secara aktif menganggap para ahli sebagai musuh rakyat. Coba pikirkan, jika kekuatan Anda terletak pada kemampuan Anda memanipulasi bayangan, siapa ancaman terbesar Anda? Bukan politisi lain yang memainkan permainan yang sama. Ancaman terbesar Anda adalah orang yang mencoba menyalakan lampu atau menunjukkan kepada semua orang bahwa ada dunia di luar gua. Itulah sebabnya demagog secara naluriah akan menyerang institusi-institusi yang tujuannya adalah mencari kebenaran objektif, pers yang independen, komunitas ilmiah, sistem peradilan. Mereka tidak menyerang dengan argumen tandingan, mereka menyerang kredibilitasnya. Jangan percaya pada media, para ilmuwan itu punya agenda tersembunyi, para hakim itu musuh rakyat. Dengan merusak kepercayaan pada sumber-sumber pengetahuan, sang demagog memastikan bahwa para tahanan tidak akan pernah mendengarkan siapapun kecuali dirinya, sang master bayangan. Nah, serangan terhadap para ahli ini membawa kita lebih dalam ke jantung konflik yang diidentifikasi oleh Plato. Ini bukan sekedar pertarungan politik biasa. Ini adalah pertarungan fundamental antara dua jenis otoritas yang sama sekali berbeda, otoritas yang didasarkan pada pengetahuan dan otoritas yang didasarkan pada popularitas. Di dalam gua, kedua hal ini tidak hanya berbeda, tapi seringkali berada dalam permusuhan abadi. Diagram ini membantu kita untuk melihat masalahnya dengan lebih jelas. Popularitas sebuah gagasan seringkali berbanding terbalik dengan kebenarannya. Opini yang sederhana, hitam putih, yang membangkitkan emosi dan mengkonfirmasi apa yang sudah kita yakini, punya daya tarik yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mudah dipahami, mudah dibagikan, dan membuat kita merasa benar, serta menjadi bagian dari sebuah kelompok. Sebaliknya, kebenaran tentang isu-isu penting, ekonomi, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, hampir selalu rumit. Penuh dengan nuansa, ketidakpastian, dan pilihan sulit. Ia menuntut usaha intelektual, kerendahan hati untuk mengakui apa yang tidak kita ketahui, dan seringkali mengarah pada kesimpulan yang tidak memuaskan secara emosional. Jadi, di dalam pasar perhatian yang begitu bising, kebenaran yang kompleks dan bernuansa hampir selalu kalah bersaing dengan kebohongan yang sederhana dan meyakinkan. Ini adalah wawasan psikologis yang sangat mendalam dari Plato. Coba pikirkan tentang sistem status sosial di dalam gua. Siapa yang dianggap pintar atau bijaksana oleh para tahanan lainnya? Bukan orang yang mempertanyakan sifat dari bayangan itu sendiri. Orang seperti itu akan dianggap aneh atau bahkan pengacau. Orang yang dihormati adalah dia yang paling jago dalam permainan internal di dalam gua. Orang yang bisa berkata, setelah bayangan kuda itu biasanya akan muncul bayangan prajurit. Dia akan dipuji karena pemahamannya yang mendalam. Dia telah menguasai aturan main di dalam gua. Jadi mata uang yang berlaku di sana bukan pemahaman tentang realitas, melainkan penguasaan terhadap ilusi. Pertanyaan ini membawa wawasan Plato langsung ke jantung dunia digital kita. Apa mata uang yang berlaku di media sosial, di YouTube, di lanskap media modern kita? Apakah itu kebenaran, akurasi, atau nuansa? Sama sekali bukan. Mata uang utamanya adalah engagement, jumlah suka, komentar, bagikan, dan waktu tonton. Sebuah konten dianggap berhasil bukan karena ia benar, tapi karena ia menjadi viral. Para pakar bayangan modern kita adalah para influencer, para pembuat konten, para ahli strategi media sosial yang sangat paham cara kerja algoritma. Mereka tahu cara membuat judul yang memancing klik, gambar mini yang menarik perhatian, dan konten yang memicu reaksi emosional untuk memaksimalkan metrik engagement.
Sistemnya itu sendiri, secara desain, justru menghargai para peramal bayangan yang paling terampil, seringkali tanpa memedulikan substansi atau kebenaran dari apa yang mereka proyeksikan. Sekarang, mari kita bayangkan nasib tragis dari sang filsuf yang memutuskan untuk memenuhi kewajibannya dan kembali ke dalam gua. Matanya, yang sudah terbiasa dengan cahaya matahari yang terang, akan sangat kesulitan untuk melihat di dalam kegelapan yang remang-remang. Ia akan terlihat canggung, ragu-ragu. Ketika para tahanan lain dengan gembira bermain tebak bayangan berikutnya, ia akan gagal total. Pengetahuannya yang mendalam tentang anatomi kuda yang sesungguhnya sama sekali tidak membantunya untuk memprediksi bentuk bayangan kuda yang terdistorsi. Dan ketika ia mencoba bicara tentang pengalamannya di dunia atas, tentang dimensi ketiga, tentang warna-warni yang nyata, tentang matahari, kata-katanya akan terdengar seperti omong kosong yang tidak bisa dipahami. Para tahanan lain akan saling berbisik, "Lihat kan, perjalanan ke atas itu telah merusak mata dan otaknya." Ia tidak akan dianggap bijaksana, ia akan dianggap bodoh, tidak kompeten, dan sama sekali tidak relevan dengan urusan nyata yang ada di dalam gua. Pengetahuan sejatinya justru telah menjadi semacam kecacatan di dalam dunia ilusi. Ejekan dan pengabaian ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling kelam dari diagnosis Plato. Apa yang terjadi ketika dinamika ini mencapai titik puncaknya? Apa konsekuensi akhir bagi sebuah masyarakat ketika permainan bayangan menjadi satu-satunya permainan yang ada? Apa yang terjadi ketika opini massa tidak hanya bersaing dengan kebenaran, tapi secara aktif menaklukkan dan menindasnya? Pola ini sayangnya bukanlah sekedar spekulasi filosofis. Sejarah adalah catatan yang panjang tentang para penghuni gua yang berbalik melawan mereka yang mencoba menunjukkan cahaya. Guru Plato sendiri, Sokrates, tidak mati karena usia tua. Ia diadili dan dihukum mati oleh demokrasi Athena. Tuduhannya, merusak kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota, yang pada dasarnya ia dihukum karena mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang tidak nyaman, karena mencoba melepaskan rantai pemikiran sesama warganya. Ia mengancam bayangan tradisi yang sudah mapan. Berabad-abad kemudian, Galileo Galilei diseret ke hadapan inkuisisi bukan karena ia salah secara astronomis, tetapi karena kebenarannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari mengancam bayangan tatanan kosmik teologis yang menjadi dasar kekuasaan gereja saat itu. Dan hari ini kita melihat gema yang mengerikan dari pola yang sama. Ketika ilmuwan iklim diserang, itu bukan karena data mereka lemah, itu karena kesimpulan mereka bahwa kita perlu mengubah secara radikal sistem ekonomi kita, mengancam bayangan yang sangat nyaman dan menguntungkan dari konsumsi tanpa batas. Dalam setiap kasus ini, pembawa kebenaran dianggap sebagai perusak, sebagai ancaman terhadap stabilitas gua. Ini mungkin kalimat yang paling mengerikan dalam seluruh alegori. Plato, melalui mulut Sokrates, tidak menyajikannya sebagai sebuah pernyataan, tapi sebagai sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya sudah sangat jelas. Ya, mereka akan membunuhnya. Ini adalah sebuah lompatan psikologis yang sangat penting untuk kita pahami. Para tahanan tidak hanya akan menolak atau menertawakan orang yang kembali itu, mereka akan melihatnya sebagai sebuah ancaman eksistensial. Orang ini tidak hanya mengatakan bahwa mereka salah tentang satu atau dua hal. Ia mengatakan bahwa seluruh hidup mereka, seluruh sistem nilai mereka, seluruh realitas yang mereka bangun bersama adalah sebuah kebohongan besar. Tantangan ini begitu fundamental, begitu menakutkan, sehingga reaksi yang muncul bukanlah rasa ingin tahu, melainkan kemarahan yang membara dan kekerasan untuk membela diri. Mereka akan membunuh pembawa pesan untuk melindungi ilusi yang mereka cintai, lebih dari kebenaran itu sendiri. Dan inilah peringatan terakhir dari Plato yang mungkin paling relevan untuk kita saat ini. Masalah utamanya bukanlah ketidaktahuan yang pasif. Manusia secara alami tidak tahu banyak hal, itu adalah kondisi awal kita. Bahaya yang sesungguhnya muncul ketika ketidaktahuan itu bertransformasi menjadi sebuah identitas yang dibanggakan. Ketika sebuah masyarakat secara kolektif memutuskan bahwa mereka lebih memilih kenyamanan ilusi mereka daripada kesulitan menghadapi kebenaran, ini adalah perlawanan aktif terhadap pencerahan. Ini adalah titik di mana gua tidak lagi menjadi sebuah penjara yang tidak disadari, tetapi telah menjadi sebuah benteng yang dijaga dengan ketat dari dalam. Para penghuninya tidak lagi menjadi korban pasif, mereka telah menjadi penjaga penjara mereka sendiri yang secara aktif akan memadamkan setiap secercah cahaya yang mencoba masuk. Jadi kita akhiri pembahasan kita di sini, kembali ke titik awal, diri kita sendiri. Alegori Plato ini bukanlah sekedar kritik sosial, ia adalah sebuah cermin. Ia memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat personal dan tidak nyaman. Belenggu mana yang paling erat mengikat saya? Apakah itu belenggu ideologi politik saya yang membuat saya secara otomatis menolak informasi dari pihak seberang? Apakah itu belenggu identitas sosial saya yang membuat saya lebih memilih kebohongan yang memvalidasi kelompok saya daripada kebenaran yang mengganggunya? Siapa dalang yang paling saya percaya? Apakah itu pembawa berita favorit saya
Influencer yang saya ikuti? Atau algoritma tak berwajah yang diam-diam membentuk pandangan dunia saya? Perjalanan keluar dari gua, menurut Plato, dimulai dengan satu tindakan keberanian intelektual yang radikal, yaitu mengakui kemungkinan bahwa bayangan yang paling kita cintai, yang paling kita yakini sebagai kenyakaran, mungkin hanyalah sebuah bayangan. Dan pertanyaan apakah kita memiliki keberanian untuk berbalik dan menghadapi cahaya yang menyakitkan itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri dalam keheningan gua kita masing-masing.